Pak Wasian dulu kalau mau mengalahkan orang Kristen jangan diadu dengan Quran. Selamanya nggak akan ketemu. Orang Kristen akan melihat Quranmu sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ada di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam sesi acara pelatihan Kristologi yang diselenggarakan oleh AWF atau Kiai Haji Abdullah Wasian Foundation, di mana beliau adalah pelopor atau gurunya Kristolog se-Indonesia. Yang dulu beliau adalah berawal dari otodidak, ya, otodidak belajar Bible, dan beliau menghatamkan Bible itu berkali-kali, dicoreti begitu, maksudnya digarisbawahi, oh ini penting, oh ini ada bahasa yang ambigu, ini ada bahasa yang aneh begitu. Nah itu beliau dari situ bisa mempelajari Kristologi dan akhirnya menjadi guru Kristologi pertama di Indonesia, Kiai Haji Abdullah Wasian, dan sekarang dilanjutkan oleh keluarga dan para muridnya, yakni bernama Yayasan AWF atau Abdullah Wasian Foundation. Nah ini 3 hari kemarin ya Ustadz ya, 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, penyelenggaraan pelatihan Kristologi ini. Dan ini adalah di bawah naungan undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Karena apa? Karena yang dipelajari adalah perbandingan agama, atau di kampus itu SAA, studi agama-agama, kampus Fakultas Usuluddin ya, atau di kampus Kristen itu sekolah teologi ya, tentang mempelajari agama lain. Ini salah satu materinya. Materinya tadi ini menyingkap misteri penyaliban Yesus ya. Ini tadi juga materi di sini, bukan? Itu hanya dibagikan. Oh, dibagikan. Ya. Oh ini. Itu buku materi. Nah ini Abdullah Wasian Foundation, kelihatan ya. Ya, AWF Surabaya. Materi pelatihan dai Kristologi tingkat dasar. Nah ini dasar, masih dasar. Ada yang tingkat nanti tingkat lebih senior lagi begitu kurang lebih. Ini materi-materinya, dan kemarin digodok 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, ternyata masih kurang Ustadz ya. Nah, di sini ada pendekarnya dari AWF, Ustadz Suherman Rosidi. Nah, beliau seniornya di AWF. Ada Ustadz siapa Ustadz namanya? Ustadz Ahmad. Saya belum start ya. Cuma dia peserta di sini. Peserta ya. Peserta dari mana? Dari Samarinda. Samarinda. Jauh-jauh dari Samarinda tuh datang ke sini. Iya. Infonya dari mana kemarin? Saya lihat di YouTube ya. Mohon maaf. Ya. Saya lihat di YouTube, kebetulan saya suka perhatikan kegiatan berdebat lintas agama seperti itu. Ya. Dan saya lihat ada brosur seperti itu, tertarik untuk ikut. Jadi selama ini yang pendengar dari sumber yang perdebatan. Ya. Nah sekarang coba melihat dari sumber primer, dari langsung berhadapan dengan narasumber yang selama ini saya lihat di YouTube begitu. Ya. Keinginannya apa Ustadz untuk ikut pelatihan ini? Terus terang gini ya, saya lihat kawan-kawan di pondok di mana banyak belajar tentang agama Islam sendiri ya, artinya untuk konsumsi Muslim. Ternyata di luar sana kawan-kawan yang non-Muslim banyak belajar tentang Islam, dan banyak juga yang tujuannya adalah menyerang Islam. Iya, iya. Nah, jadi dengan memahami ilmu tentang Kristologi ini, akhirnya kita tahu bahwa apa yang mereka serang terhadap kita itu sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Apa yang mereka tuduhkan ke Islam itu sebenarnya ada sisi lain dari tujuan mereka, tidak kebenaran disampaikan. Iya. Nah, dari penjelasan pakar-pakar yang ada ini, kami tahu ternyata bantahannya itu tidak terlalu susah ya. Iya, iya. Contoh misalnya mengenai tadi yang dibahas mengenai hadis ini, ternyata yang disampaikan oleh yang non Muslim tadi
tidak sepenuhnya disampaikan. Ada bagian yang tidak tersampaikan sehingga tidak penuh utuh yang sampai ke publik ini. Ya. Nah, sehingga kalau orang awam berpikir bahwa kalau sebelum tahu kebenarannya berpikir betul ya berarti Islam itu atau hadis atau Al-Quran itu banyak kesalahan. Ternyata dijelaskan dari yang paham tentang itu bukan begitu. Beneran lain. Jadi semakin kita tahu tentang ilmu kristologi ini, justru malah semakin menguatkan iman kita kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran. Saya itu. Nah, ini beliau berhak dapat piala penghargaan peserta terbaik karena jauh-jauh dari Samarinda untuk datang ke Trawas, Mojokerto untuk ikut pelatihan ini. Sebenarnya itu mendapatkan keberkahan mencari ilmu istri gitu ya. Diperbolehkan? Diizinkan. Oke. Saya ingin mengarah ke Ustadz Aba Ezif. Nah, Aba Ezif ini adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Putra yang nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6, Ustadz. Nomor 6. Nah, Aba Ezif, ini bagaimana Ustadz terkait apa yang mau disampaikan Kiai Haji Abdullah Wasi'an Foundation atau tentang pelatihan ini? Monggo. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih partisipasi seluruh peserta, bahkan dari Samarinda, dari Salatiga, dan seterusnya. Ini pelatihan yang kedua yang distribusi pencarian pesertanya lebih banyak. Kalau kemarin hanya Surabaya sudah, sekarang sudah lebih bervarian. Penyelenggaraan ini memenuhi beberapa hal. Yang pertama menjawab pertanyaan dan permintaan umat yang tentang bagaimana dia bisa berdakwah tentang kristenisasi, tentang Kristen, tentang kristologi. Kemudian yang kedua secara spesifik, secara khusus dia, ini adalah cita-cita yang diharapkan oleh almarhum Bapak Abdullah Wasi'an akan mendirikan sekolah tinggi teologi Islam. Yang selama ini secara formal kan belum ada. Kampus sekolah tinggi teologi ya, yang formal itu kan belum ada ya. Nah itu. Jadi kemudian yang ya itu yang dua hal. Apakah kampus itu akan tetap di follow up? Ini sebagai embrionya. Kalau nanti kita melihat ada responnya positif, baik dari respon jumlah peserta maupun juga pertanyaan yang masuk semakin banyak, kan berarti bisa disimpulkan berarti permintaannya cukup tinggi. Kemudian yang lain, kemudian memang ya pelatihan dasar ini katakan yang bagi kami sebagai trial untuk mengetahui minat, sebagai apa istilahnya sekarang test the water ya. Apakah banyak? Alhamdulillah banyak peminatnya. Bahkan kemarin ada tamu dari Salatiga yang langsung minta pada kami untuk menyelenggarakan hal yang serupa di Salatiga, insya Allah bulan November. Pak Wasi'an itu dulu bercita-cita itu kepingin menggarap 3 segmen. Pertama adalah segmen yang melatih atau melahirkan kader dai khusus kristologi, kader dai yang khusus membahas kristologi. Ya katakanlah sekelas Pak Masud, sekelas Pak Lutfi dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang juga ingin yang kami capai adalah membekali para dai, para mubalik Islam dengan ilmu kristologi. Karena kami juga merasakan banyak mubalik kita yang kalau berdakwah cerita tentang Bible sebenarnya kurang ilmu tentang Bibelnya kurang. Itu yang akan menjadi bumerang bagi kita. Tadi Mas Ipung mengatakan sehingga ada kasus penistaan agama dan sebagainya. Kami ini kepingin para mubalik itu kita bekali dengan ilmu kristologi. Jadi misalnya pada saat khutbah Jumat pas hari Paskah, beliau bisa cerita, bisa khutbah Jumat tentang materi Paskah dengan benar, dengan dan kalau Jumatan pas hari Natal dia bisa cerita. Kan sering kelemahan kita, kata Pak Wasi'an dulu, kalau mau mengalahkan orang Kristen jangan diadu dengan Quran. Selamanya nggak akan ketemu. Orang Kristen akan ngomong ya Quranmu sendiri gitu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah pemberian materi kristologi kepada masyarakat awam, sehingga supaya tidak mudah-mudahnya menganggap bahwa Kristen itu baik, Kristen itu damai, Islam itu jihad dan sebagainya. Nah, 3 hal ini yang pertama tadi itu yang nanti menurut saya harusnya dibentuk dalam wadah kampus tadi.
tadi itu sekolah teologi. Ya ini maksud saya itu sebagai embrionya. Kami pun sekarang sedang menyusun kurikulum untuk tingkat level berikutnya. Mudah-mudahan ini pelatihan dasar ini bisa diikuti dengan yang lain. Gitu Mas Ibu. Oke, siap. Berarti ini tadi kemarin mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Pembicaranya siapa aja Ustaz? Satu. Billy Brodus Sulaim Lasiman. Ustaz Lasiman. Lalu dengan Bu Dewi Purnamawati. Purnamawati, kemudian Pak Masyud, Pak Anwar Lutfi, Pak Edi Prayitno, Anwar Lutfi, Suherman Rosidi, Ustadz Edi Prayitno, Suherman Rosidi, lalu Pak Menachem Ali. Okay. Ustadz Menachem Ali juga ikut. Iya, tadi malah cukup ini peserta saya lihat dari belakang cukup antusias mengikuti Pak Menachem, baik karena kedalaman ilmunya maupun hal yang baru ya. Ada Ustadz Zainuddin juga. Oh iya, Profesor Zainuddin membahas, beliau pakar hadis, karena tadi malah judulnya cukup merangsang ya. Kristen menggugat Imam Bukhari ya. Cukup bagus materinya. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan seluruh peserta ABF bisa melangkah lebih lanjut. Gitu Mas Ipung, terima kasih. Baik, saya ingin melangkah ke ini. Ustadz Ezif, terima kasih. Saya ingin melangkah ke peserta. Singkat saja, dari mana? Dari Surabaya. Atas nama Fakhruddin Lubis. Fakhruddin Lubis dari Surabaya. Jenengan dari asal Pamekasan. Saat ini tinggal di Surabaya. Oke. Boleh di testimoni singkat terkait pelatihan ini. Ya, pertama sih mengucapkan banyak terima kasih kepada AWF ya karena atas terselenggaranya acara ini. Yang kedua ya mungkin sekedar apa ya, supaya ada follow up ya lebih lanjut baik untuk peserta maupun acara ini pada khususnya, dengan kata lain karena untuk menjawab daripada peserta-peserta yang sudah terlanjur antusias dan terlanjur ingin mempelajari kristologi dan juga yang berkaitan dengan itu, seperti itu. Jadi mungkin itu supaya ada berkelanjutan terkait program dan lain sebagainya. Peserta senang, antusias. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur dan sangat senang. Ya. Kalau saya sih asli Lamongan. Ya, kebetulan di Lamongan Selatan itu ada gereja terbesar seperti itu. Ya, itu juga banyak orang-orang Islam itu khususnya yang menengah ke bawah itu dikristenkan. Ya, ada yang dengan cara dinikahi terus setelah hamil atau setelah nikah nanti dicerai dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin demikian. Oke, baik. Saya melangkah kepada saudara kita. Siapa tadi? Ainul Yakin. Ainul Yakin dari Pamekasan. Dari Pamekasan, testimoni singkat. Ya. Ini ada di tempat lain ada nggak seperti ini? Kalau di tempat lain yang saya tahu masih belum menjumpai. Saya awalnya tertarik dengan AWF ya. Pertama itu mengenalnya dari brosur itu, buletin yang dikeluarkan setiap hari Jumat. Ya. Nah itu sebelumnya saya sangat sukar untuk memahami tulisan yang ada di buletin itu. Barangkali nanti setelah mengikuti ini insya Allah lebih mudah untuk memahami itu. Jadi lebih memantapkan keyakinan dan keilmuan kita sehingga nanti bisa mengkantar diri kita dan mungkin juga masyarakat khususnya di Pulau Madura itu, kalangan muda juga. Mungkin demikian. Apa selanjutnya habis ini? Harapannya nanti ada acara lanjutan yang sehingga nanti saya memahami tentang kekristenan atau tentang kristologi seperti itu. Oke, baik. Begitu barangkali. Terima kasih, kita akhiri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.